Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua. Topik hari ini adalah tentang epizootiologi penyakit satwa akuatik. Pertemuan kita yang kedua ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa atau peserta mampu menguraikan epizootiologi penyakit pada satwa akuatik. Sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan epizootiologi, mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan penyakit ikan. Penyakit ikan ini yang dimaksud adalah suatu proses yang menunjukkan adanya suatu kelainan atau penyimpangan dari ciri ikan yang normal disertai dengan penurunan fungsi-fungsi fisiologis. Biasanya penyakit ini akan menyebabkan kerugian pada populasi budidaya dan tentu akan merugikan secara materi pada petani. Kalau kita bicara tentang penyakit pada satwa akuatik, maka umumnya disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau kita bicara tentang biotik, ini adalah faktor-faktor biologis, sedangkan faktor abiotik ini mungkin lebih tepatnya adalah terkait dengan faktor fisik dan kimia. Selain itu, ketika kita bicara tentang penyakit satwa akuatik juga di sana kita akan mengetahui juga bahwa penyakit satwa akuatik ini ada yang sifatnya menular, infeksius, dan juga ada sifatnya yang non-infeksius atau tidak menular. Nah, di samping itu juga kita akan mengetahui juga ternyata ada beberapa jenis penyakit yang bersifat endemis dan ada juga beberapa lainnya bersifat epidemis. Nah, saudari-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang penyakit satwa akuatik, maka kita harus juga mampu membedakan mana satwa akuatik sehat, mana satwa akuatik yang sakit. Nah, untuk membedakan itu, kita akan melihat dari gejala, kelainan atau abnormalitas. Nah, kalau berbicara tentang gejala atau kelainan atau abnormalitas sebagai indikator untuk membedakan antara satwa akuatik sehat dan sakit, maka secara umum ada 4 abnormalitas yang bisa kita gunakan untuk hal tersebut. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan abnormalitas respon refleks. Ya. Kemudian juga kita akan berbicara tentang abnormalitas berdasarkan warna dan performance. Dan yang ketiga kita akan berbicara tentang abnormalitas pada tingkah laku. Dan yang keempat adalah kita berbicara tentang abnormalitas pada organ dalam. Yang dimaksud dengan abnormalitas respon refleks misalnya, saudari-saudara bisa melihat ketika kita memberikan pakan pada satwa akuatik, misalnya, kalau itu dia sehat, biasanya respon refleksnya cepat. Ya, gerakannya itu cepat, memberikan respon terhadap pakan yang kita berikan. Tapi ketika saudara-saudara memberikan pakan, kemudian responnya lambat, begitu. Nah, ini Anda bisa mencurigai bahwa ada sesuatu pada kondisi satwa akuatik tersebut. Demikian juga warna dan performance-nya. Nah, pada beberapa kasus kita melihat ikan-ikan yang atau satwa akuatik yang menderita sakit, terutama pada infeksi-infeksi bakteri yang terjadi hemoragik dan bisa kita lihat dari warna yang menjadi lebih kemerah-merahan, reddish begitu.
Demikian juga performanya, ya kita lihat cara berenangnya begitu, yang kalau pada sehat itu lebih simetris misalnya begitu, tetapi dia pada saat sakit mulai kelihatan cara berenangnya selain lambat menjadi tidak simetris posisinya dan sebagainya. Bagaimana dengan abnormalitas pada tingkah laku? Saudara sekalian, ikan itu cenderung hidupnya di dasar, di dalam air. Nah, ketika kemudian dia itu sering muncul di permukaan air, nah ini bisa indikasi nih. Dia seharusnya di dalam kolam, tetapi dia sekarang muncul di permukaan, ini ada sesuatu. Apalagi kemudian bergelombol atau memisahkan diri di pinggir-pinggir kolam, ini kita perlu curigai. Nah, demikian juga pada gambaran organ dalam. Ya, ketika kita mencurigai sakit, kita lakukan bedah, kita lihat organ dalamnya seperti apa. Apakah terjadi asites atau kemudian terjadi perdarahan dan sebagainya. Itu bisa kita lihat. Nah, ini adalah gejala-gejala atau abnormalitas yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara yang sehat dan yang sakit. Nah, kalau kita sudah mampu melihat dan membedakan antara yang sakit dan sehat berdasarkan gejala-gejala penyakit, sekarang yang perlu kita ketahui, kira-kira faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi kerentanan ikan atau satwa akuatik terhadap suatu penyakit? Yang pertama adalah spesies ikan. Ya. Ada beberapa agen patogen yang memang bersifat spesifik pada ikan jenis tertentu. Misalnya KHV, Koi Herpes Virus. Ya memang spesifiknya pada ikan koi. Atau Aeromonas hydropila. Itu memang spesifiknya menyerangnya yang sangat terasa adalah pada ikan-ikan mas misalnya. Yang kedua adalah umur ikan. Pada kondisi larva dan juvenil, di mana sistem kekebalannya belum berkembang lebih baik, tentu lebih rentan terhadap serangan penyakit dibandingkan dengan stadium dewasa atau adult stage dari ikan satwa aquatic tersebut. Karena sistem kekebalan pada ikan-ikan dewasa ini sudah berkembang cukup besar. Yang ketiga adalah terkait genetik. Ada beberapa spesies ikan memang memiliki galur atau strain yang sensitivitasnya terhadap infeksi suatu patogen itu memang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah stres. Ikan dalam tingkat stres yang lebih tinggi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Kenapa? Karena sistem pertahanan tubuhnya ketika kondisi stres itu akan menurun. Karena menurun, kemampuan untuk merespon adanya invasi dari suatu penyakit itu tidak optimal, sehingga kemudian terjadilah invasi dari patogen penyakit tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hati-hati terkait dengan sistem kultur. Kenapa? Biasanya transmisi penyakit sistem pada sistem monokultur itu lebih cepat terjadi dibandingkan dengan sistem polikultur. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan dari ikan terhadap suatu penyakit. Nah, dari penjelasan saya itu, mari kita lihat dinamika penyakit. Ternyata dinamika penyakit pada satwa akuatik, khususnya pada ikan itu, melibatkan interaksi antara 3 pilar. 1 adalah inang, 2 adalah host, dan 3 adalah lingkungan. Lingkungan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Tetapi bagaimana dengan faktor inang dan faktor host? Nah, kalau kita bicara tentang faktor inang, atau dalam secara spesifik kita katakan faktor patogen, maka di sana ada faktor-faktor yang terkait dengan infectivity. Bahwa setiap patogen itu memiliki kemampuan infectivity yang berbeda. Yang kedua adalah virulensi. Bahwa setiap patogen itu berbeda-beda terkait dengan virulensinya.
Demikian juga patogenitasnya, itu juga berbeda. Viabilitasnya juga berbeda. Strain-nya juga berbeda. Ya. Strain suatu patogen mungkin yang strain A ini lebih infeksius daripada strain B, walaupun itu sama-sama patogen yang sama, tetapi karena dia memiliki berbagai strain, ketika kemudian menginvasi atau menimbulkan infeksi, strain A jauh lebih infeksius dari B. Maka kita akan melihat manifestasi kliniknya pun berbeda, bahwa infeksi patogen A, yang strain A maksud saya, itu ternyata lebih parah daripada patogen yang strain B. Bagaimana dengan host? Kalau kita berbicara host, tadi kita sudah bicarakan pada saat faktor kerentanan, bahwa kalau host itu terkait dengan spesies. Ada ikan-ikan yang memang secara spesies, secara genetik, itu dia peka terhadap suatu patogen. Sedangkan spesies yang lain, dia lebih kuat dan lebih tahan terhadap paparan patogen yang sama. Yang kedua adalah tentang umur. Bahwa stadium juvenil ya, itu lebih rentan daripada adult misalnya. Kemudian juga strain. Ya. Bahwa ikan-ikan misalnya koi itu berbeda ya antara strain koi yang satu dengan strain koi yang lain misalnya. Kemudian yang keempat adalah status nutrisi. Jelas ya, ini terkait dengan metabolisme kebutuhan energi di dalam tubuh. Ketika kekurangan nutrisi, tentu bahan baku untuk metabolisme terbatas, pembentukan kekebalan juga terganggu, akibatnya juga menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Dan yang terakhir adalah stres. Terutama stres yang dikaitkan dengan kepadatan populasi. Ya, itu. Nah, saudari-saudara sekalian, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya yang ketiga sampai dengan ke-14, kita akan berbicara satwa akuatik itu direpresentasikan dalam ikan, gitu ya. Karena kalau kita bicara satwa akuatik itu banyak, ya. Tetapi nanti direpresentasikan pada ikan untuk vertebrata. Sedangkan nanti juga kita akan berbicara satwa akuatik yang invertebrata, yaitu udang, direpresentasikan dalam udang. Nah, tentu sebelum kita bicara lebih jauh tentang satwa akuatik dan penyakit yang terjadi, maka kita harus dulu mengetahui secara ringkas tentang anatomi dan fisiologi dari ikan. Ya. Seperti kita ketahui bahwa ikan ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi ya, untuk menghadapi lingkungan di mana dia hidup. Nah, cara adaptasinya salah satunya dengan memiliki beberapa perangkat, misalnya sirip, ya, kemudian insang, kemudian gelembung renang. Untuk apa? Untuk menghadapi lingkungan perairannya yang bermacam-macam. Ya. Ada air deras, ada air tenang, kemudian ada air asin, ada air tawar, air payung. Itu dihadapinya dengan sistem organel atau perangkat alat tubuhnya yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita lihat mulai dari awal, paling luar. Ya, kita kulit, bicara tentang kulit. Kulit ini adalah pelindung utama tubuh. Untuk apa? Melindungi tubuh ikan dari lingkungan. Baik dari mekanis maupun kemis, ya, paparan-paparan yang mekanik, ya, benturan dan sebagainya, kemis misalnya polusi dan sebagainya, maupun dari penyakit dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang kulit, kalau kita bicara dari lapisan luar sampai ke dalam, itu yang pertama adalah apa yang disebut dengan kutikula, ya. Kemudian lebih ke dalam lagi adalah lapisan epidermis. Lebih dalam lagi adalah membrana basalis. Kemudian lebih dalam lagi adalah dermis. Kemudian yang paling dalam lagi adalah hipodermis. Saudara-saudara sekalian,
Mari kita mulai lapisan yang pertama, paling luar adalah kutikula. Lapisan ini menjadi sangat penting karena di sana ada sel-sel epitel yang sangat penting untuk melepaskan atau mensekresikan senyawa-senyawa mukopolisakarida. Ya. Biasanya mukopolisakarida ini akan berbeda-beda konsistensi fisiknya antar spesies ikan. Jadi kalau Anda lihat, kalau ikan semakin stres, sel epitel itu melepaskan banyak sekali mukopolisakarida, maka ikan itu lebih licin. Gitu. Anda coba perhatikan. Ketika Anda lagi mancing atau menangkap ikan, ya, lama-lama nanti ikan itu seperti lebih licin rasanya di permukaannya. Kenapa? Terjadi pelepasan mukopolisakarida dari sel epitel. Nah, sekresi sel epitel ini juga sangat penting karena mengandung IG spesifik, lisosim, asam-asam lemak bebas. Untuk apa? Untuk pertahanan tubuh. Sebagai antipatogen, walaupun tidak spesifik. Dia merupakan bentuk pertahanan yang paling awal. Ya. Karena itu letaknya paling di permukaan. Yang kedua, setelah kutikula, lapisan epidermis. Epidermis tidak kalah pentingnya. Dia merupakan lapisan yang sangat penting karena di sana terjadi proses mitosis. Jadi sel-sel kulit itu mitosisnya terjadi terutama pada lapisan epidermis. Nah, lapisan ini ketebalannya berbeda-beda antar spesies, umur, lokasi, maupun siklus hidup stadium. Contoh misalnya ikan-ikan air laut dalam misalnya. Itu berbeda dengan air di permukaan, ikan pelagis. Ya. Ikan di air laut dalam itu epidermisnya tebal. Lebih tebal daripada ikan-ikan di permukaan. Untuk apa? Untuk pertahanan. Gitu ya. Menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan dalam kehidupan di dasar laut misalnya, karena sana ada karang dan sebagainya. Demikian juga epidermis itu berbeda antara ikan bersisik dan tidak bersisik. Coba kita perhatikan. Ya. Lapisan epidermisnya berbeda antara ikan bersisik dan tidak bersisik. Nah, di samping mitosis yang juga sangat penting, di sana juga ada sel goblet. Sel goblet itu sangat terkait terkait dengan pembentukan epidermis dan sel basal. Selain sel goblet juga ada sel-sel klub. Ini sangat penting sebagai alarm, tanda bahaya. Biasanya kalau ada bahaya, sel klub ini memberikan tanda, termasuk menghasilkan mukus. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, di epidermis ini ada sel-sel limfosit atau makrofagosit. Nah, setelah kita mengetahui tentang lapisan epidermis, ke dalam lagi kita akan berbicara tentang dermis. Lapisan dermis. Nah, berbicara lapisan dermis, dermis ini ada dua lapisan, stratum spongiosum dan stratum compactum. Untuk apa spongiosum ini? Spongiosum ini adalah sel-sel pigmen. Di sana ada sel kromatofor. Di sana ada sel mas, di sana ada sel landasan sisik, termasuk di sana ada sisik. Nah, sel kromatofor yang terdapat pada dermis ini sifatnya absorptif dan reflektif. Sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan warna, terjadi perubahan aktivitas seksual, ataupun terjadi suatu penyakit, itu dimanifestasikan dengan perubahan-perubahan kromatofor, warna dari kromatofor. Ya. Yang tadi kita sampaikan, ikan yang sehat, yang sehat tentu lebih cerah gitu, daripada yang sakit. Kemudian warnanya lebih reddish pada yang sakit daripada yang sehat. Kemudian seksual juga begitu, ya. Dan tentu kondisi-kondisi lain yang menggambarkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan metabolisme di dalam tubuh ikan tersebut. Nah,
Selanjutnya apa fungsi dari stratum compactum? Stratum compactum ini adalah sebagai penguat struktur kulit. Jadi kulit ini bisa kuat bertahan terhadap trauma mekanis dan fisik itu karena dipertahankan oleh stratum compactum. Nah, setelah dermis, lapisan berikutnya yang ke dalam lagi adalah hipodermis. Ini juga tidak kalah pentingnya. Di sana ada jaringan lemak, baik jaringan longgar maupun spasius, di mana di jaringan ini juga terdapat pembuluh darah, sehingga proses infeksi itu kemudian menjadi lebih berbahaya kalau kemudian patogen itu menembus sampai ke hipodermis, karena di sana adalah letak pembuluh darah. Kalau bisa masuk sampai menembus hipodermis, maka bisa terjadi infeksi yang sistemik. Nah, yang tidak kalah pentingnya sekarang setelah kita melihat lapisan kulit adalah tentang kerangka dan otot. Kalau kita bicara tentang kerangka dan otot, maka secara umum kerangka ini dan otot ini nanti kita bicarakan ada poros kerangka utamanya, kemudian ada siripnya, kemudian ada tulang-tulang ya yang membentuk tubuh ikan dan juga otot-otot yang membentuk tubuh ikan. Nah, kalau kita bicara tentang poros kerangka, kita mulai dari bagian kepala. Di sana bagian batok kepala ikan itu sangat keras. Walaupun demikian di sana juga dipertahankan gitu agar dia bisa melakukan aktivitas, karena di sana ada persendian rahang, di sana juga ada brakea dan juga ada operculum yang menutup insang. Nah, berbicara tentang struktur kepala ini sangat kompleks. Walaupun demikian, dia akan bergerak pada waktu makan karena ada persendian, ya, dapat melakukan aktivitas bernafas, ya, dan saling bergantung sama lain, ya, struktur di bagian kepala ini. Kemudian kalau kita perhatikan jumlah ruas tulang punggung relatif tetap, ya, masing-masing spesies ikan itu tentu di sana juga ada pertautan dengan pembuluh darah, saraf, dan otot. Sirip, kalau kita berbicara tentang sirip, ini juga bentuknya berbeda-beda. Sirip untuk yang air tawar berbeda dengan air laut dalam, misalnya gitu. Di air deras berbeda dengan air tenang. Tetapi secara umum, sirip ini coba kita bedakan berdasarkan derajat ikannya, ya. Kita kenal ada ikan berderajat rendah, contohnya salmon. Siripnya itu cenderung melekat pada otot abdomen. Bagaimana dengan ikan berderajat tinggi? Letak siripnya agak ke depan, di bagian sirip dada, kemudian di belakang penutup insang atau operculum. Ya, kemudian juga ikan memiliki sirip punggung dan abdomen. Untuk apa? Di sana ada otot pterygophora yang merupakan penjuluran saraf dan pembuluh darah yang kita kenal sebagai spina neurularis et hemalis. Nah, kalau kita bicara tentang tulang ikan, maka secara mikroskopis ada dua tipe tulang ikan, yaitu yang kita kenal sebagai osteosit dan non-osteosit. Osteosit itu umumnya ditemukan pada ikan berderajat rendah, contohnya dari kelompok Clupeidae, Salmonida, dan Cyprinida. Sedangkan non-osteosit itu untuk ikan-ikan berderajat tinggi. Contohnya dari kelompok Persida dan Centracida. Nah, kalau kita bicara tentang otot atau muscle, pada tubuh ikan sebenarnya bisa dibedakan hanya pada dua yang kita kenal sebagai muscularis lateralis superficialis dan muscularis lateralis profundus. Ya, itu. Nah, bagaimana dengan organ-organ respirasi? Respirasi ini yang jelas pertama organ utamanya adalah insang. Ya, karena itu struktur insang bentuknya sedemikian rupa untuk berfungsi untuk homeostasis. Yang kedua untuk pertukaran gas, ya. Yang ketiga untuk pengaturan pertukaran air dan garam, dan yang terakhir adalah untuk membantu ekskresi limbah nitrogen. Setelah kita membahas organ respirasi, berikutnya adalah organ peredaran darah. Saya rasa kalau organ peredaran darah sama dengan vertebrata yang lain. Umumnya ada, kemudian ada vena, kemudian ada kapiler, kemudian juga di sana
ada lim, ada hemoglobin, ada transportasi gas dan sebagainya. Nah, secara umum kalau kita bicara komposisi darah adalah totalnya 5% dari berat badan. Ya, ikan juga memiliki plasma dan sel darah. Nah, kalau bicara tentang plasma pada ikan, itu juga kalau kita contoh ya, salah satu ikan ini ada ikan trout ini, dia ada kandungan Cl-nya, ada Na, ada Mg, ada K, Ca, ada P, sulfat, dan gula darah. Serasa ini hampir sama lah pada plasma pada vertebrata yang lain. Demikian juga untuk sel darahnya ya, ada eritrosit, ada neutrofil, ada monosit, ada trombosit, ada eosinofil, ada basofil, ada sel mas, ada limfosit, dan juga ada jaringan hematopoietik. Nah, pada ikan juga karena dia merupakan vertebrata, dia juga memiliki sistem reticuloendotelial system sel. Yang secara umum tersusun ada atas promonosit, kemudian monosit, kemudian lim, kemudian makrofag bebas ya yang terikat pada dinding atrium jantung. Nah, terkait dengan res ini organ yang penting juga yang tidak kalah harus kita cermati adalah peranan dari ginjal. Kalau kita bicara organ pencernaan, mulai dari bagian depan, mulai mulut, kemudian ke belakang oesophagus, masuk lagi lambung, masuk lagi usus, kemudian di sana ada bantu liver, pankreas, kemudian paling belakang adalah rektum. Ini adalah urutan dari organ pencernaan. Bicara tentang mulut dan rongga mulut, terutama untuk apa fungsinya? Untuk sistem pernafasan dan pencernaan. Kalau bicara tentang pencernaan, ya mulai seleksi, mulai menangkap, mulai orientasi makanan, kemudian untuk dilanjutkan ke dalam lambung. Oleh karena itu, di dalam mulut dan sekitar mulut, itu ada ujung-ujung saraf peraba. Juga ada gigi, yang tentu morfologi dan jumlahnya berbeda antar spesies. Nah, bagaimana dengan organ oesophagus dari pencernaan? Ya, intinya sama. Bentuknya seperti tabung pendek, ya, berotot, dan pada beberapa spesies tropis ada kantong-kantong bantu atau disebut juga dengan gigi-gigi oesophagus. Lambung, di sana juga ada mukosa yang sangat berlendir, juga di sana ada lipatan-lipatan ya. Tetapi pada beberapa ikan tidak memiliki lambung. Nah, kalau kita perhatikan histologis dan hitokimianya, tentu lebih menyerupai usus daripada lambung yang sesungguhnya. Ya, pada ikan ini lebih seperti usus. Nah, usus ini juga secara umum samalah dengan usus pada yang lain, hewan lain. Dia seperti tabung, ya, yang tidak bertambah besar, ya. Di sana ada bagian kolon, kemudian juga dia ada yang berbentuk lurus, ada yang melengkung, ada yang bergulung-gulung dan sebagainya. Mempunyai epitel silindris, ya. Di sana ada sel-sel eosinofil. Kemudian juga ada lapisan fibroelastis, kemudian ada muscularis mucosa dan sebagainya. Nah, untuk rektum di bagian belakang, ya dia dindingnya cukup tebal dan sangat berlendir. Gitu ya. Kemudian juga hati, ya hati ini secara umum kalau kita lihat dia pada beberapa spesies bergabung dengan pankreas sehingga disebut hepatopankreas. Ya, letaknya di belakang dari insang. Pankreas juga tidak kalah pentingnya, ya, sangat penting bagi pencernaan untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh ikan. Untuk organ reproduksinya yang utama adalah testikel dan ovarium. Kemudian untuk sistem persarafannya ada brain, kemudian tail encephalon, diencephalon, mesencephalon, cerebellum, medulla oblongata, kemudian juga backbone marrow dan perifer. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita yang kedua kali ini tentang episodiologi, dan kami juga menyediakan soal-soal untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami tentang topik ini. Ada pretest dan posttest, silakan dikerjakan, ya. Dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan berbicara pada pertemuan ketiga mungkin lebih pada
mekanisme pertahanan tubuh pada ikan. Baik, saya rasa demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.